Makan siang, makan malam, lauknya tetap ikan asin. Izinkan kami ucapkan salam untuk para penonton sekalian. Shalom, Shalom. selamat siang. Perkenalkan, nama saya Cindy Nuwatonis. Perkenalkan, nama saya Rinhan Dayani Talo. Perkenalkan, nama saya Rizna Sintakono. Perkenalkan, nama saya Yabaur Marifai. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pelajaran kami tentang kehidupan John Calvin. Yang kita ketahui bahwa John Calvin adalah salah satu tokoh reformasi, di mana ia lahir pada 10 Juli 1509 di Noyon, Prancis. Ia meninggal pada 27 Mei 1564 di kota Jenewa, Swiss. Pendidikan yang ia raih yaitu pertama di Universitas Bourges, Universitas Paris, dan Universitas of Orleans, dan masih banyak universitas yang ia pelajari untuk memulai dengan pendidikannya. Pada usia 25 tahun, ia sudah mulai mengajar Alkitab di Wittenberg. Ayahnya, Gerald Calvin, bekerja sebagai asisten administrasi di kompleks dekat rumah. Ayahnya sangat disiplin dalam pendidikan, sehingga ayahnya menghendaki Calvin menjadi pendeta. Karena itu Calvin diserahkan ke Collège de Montaigne yang terkenal dengan disiplinnya dan makanan yang buruk. Tetapi setelah ia selesai bersekolah menjadi imam, ayahnya tidak lagi menginginkannya menjadi imam. Ia menjadi ahli hukum. Oleh karena itu, Calvin dimasukkan ke Universitas Orleans untuk menjadi ilmu hukum. Ia juga belajar di Universitas Bourges. Ia belajar bahasa Yunani dan bahasa Ibrani dari seorang ahli bahasa yang terkenal pada abad itu yang bernama Melchior Tuomer. Lalu Calvin menjadi seorang ahli hukum dan studi hukumnya sangat mempengaruhinya dalam usaha pembaharuan dan penataan gereja. Gereja reformasi yang dipimpin Calvin sangat menekankan ketertiban dan keteraturan dalam gereja. Ya, itu cerita singkat dari tentang kehidupan perjalanan Calvin. Kita akan masuk dalam sumbangan pemikiran tentang John Calvin, yaitu yang pertama bahwa kedaulatan Allah. Tugas terhadap Allah yang berdaulat yaitu Allah wajib dilayani dan semua pembicaraan manusia tentang Allah harus bertitik tolak dari sudut bagaimana Allah sendiri ingin diketahuinya. yang kedua bahwa di sini dapat kita ketahui bersama bahwa ada 3 aspek pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kita ketahui bersama bahwa 3 aspek tersebut ini biasanya kita jumpai di dalam Seperti kebaktian, gereja-gereja, saat ke sakramen perjamuan kudus, baptisan kudus. 3 aspek ini sangat dasar dalam kita punya kehidupan hari lepas hari. Oleh karena itu, sebagai orang percaya kepada Allah itu kita wajib untuk bertitik tolak hanya kepada Allah. Bagaimana cara kita untuk melayani, memuji, memuliakan nama Allah. Itu adalah salah satu contoh pandangan John Calvin. Yang berikut tentang Calvin berpendapat bahwa sumber pengetahuan didapati dari Alkitab, yaitu firman yang tertulis. Calvin berpendapat bahwa sumber pengetahuan didapati dari Alkitab yang tertulis. Firman tidak hanya terbatas pada Alkitab, tetapi juga perkataan-perkataan yang dapat berupa firman yang diberitakan. Alkitab yang merupakan pokok atau pendidikan agama Kristen dalam proses pelaksanaan pembinaan warga jemaat. Nah, kita ketahui bersama juga bahwa firman ini adalah menjadi pokok paling penting dalam kehidupan kita juga. Dalam kehidupan kita pastinya setiap hari kita harus meluangkan waktu untuk membaca firman.
itu tidak lepas dari kehidupan kita sebagai umat Kristiani, karena firman adalah pokok kehidupan kita yang benar. Namun, firman tidak hanya terbatas pada Alkitab, tetapi juga perkataan-perkataan manusia yang dapat berupa firman yang diberitakan. Ya, kayak contohnya seperti saat orang-orang melakukan ibadah-ibadah, kayak ibadah rumah tangga, mereka memberitakan firman Tuhan untuk para orang-orang melaksanakan apa yang diberitakan, apa isi dari Alkitab tersebut. Dengan ibadah pemuda, Alkitab yang merupakan pokok isi pendidikan agama Kristen terjadi tolak ukur dalam proses pelaksanaan pembina warga jemaat. Berarti Alkitab itu salah satu tolak ukur juga bagi jemaat dalam melakukan proses pelayanan, contohnya begitu. Jadi intinya itu menurut John Calvin itu Alkitab itu yang paling penting dan paling utama lah dalam proses pelayanan pada jemaat-jemaat. Karena di dalam isi Alkitab itu bisa memahami kehendak Allah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. mengenai ajaran tentang manusia dibagi atas dua bagian, yaitu manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang segambar dengan serupa Allah, dan manusia yang kemudian jatuh dalam dosa dengan dampak yang begitu luas bagi dunia. Dapat kita ketahui bersama bahwa manusia itu memang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Namun karena Adam dan Hawa yang melanggar perintah Allah itu, maka mereka jatuh ke dalam dosa, di mana Tuhan sudah mempercayai mereka, tetapi mereka melanggar apa yang telah Tuhan perintahkan kepada mereka. Maka itu banyak sekali orang-orang yang jatuh ke dalam dosa karena ulah diri masing-masing. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, namun mereka melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan keinginan daging. Sekarang keinginan daging itu yang bertolak belakang dalam kehidupan setiap orang. Karena keinginan daging orang bisa melakukan pencuri, bisa melakukan pembunuhan, dan lain sebagainya. Contohnya sekarang ini banyak ya terjadi kasus gantung diri begitu contohnya. Itu karena mereka sudah, istilahnya pikirannya sudah buntu lah. Jadi mereka tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mau menceritakan apa yang mereka alami. Mereka mau untuk mencari jalan yang apa ya? Menurut mereka tuh kayak yang inilah yang terbaik buat dong. Maka itu dong melakukan bunuh diri. Jadi untuk kita harus tahu kalau dosa itu adalah sesuatu yang mau. Dosa itu tidak baik, dosa itu menuju kebinasaan. Yang keempat, Dalam pengajarannya, Calvin mendasarkan kepada gereja yang am. Gereja merupakan persekutuan orang-orang terpilih yang di dalamnya dididik dengan sarana kebaktian. Khotbah merupakan sarana untuk menginjil dan mendidik jemaat. Pengajaran Calvin merujuk pada ajaran teologi dan dikembangkan oleh John Calvin, seorang teologi reformasi Protestan pada abad ke-16. Ajaran Calvin juga dikenal sebagai Calvinisme, memiliki beberapa prinsip utama yang mempengaruhi pemahaman teologi dan praktik gereja dalam tradisi Calvin. jadi pengertian tak menurut rumusan Calvin itu adalah pemupukan akal orang-orang percaya dan anak-anak mereka dengan firman Allah di bawah bimbingan Roh Kudus melalui sejumlah pengalaman belajar yang dilaksanakan gereja, sehingga dalam diri mereka dihasilkan pertumbuhan rohani yang berkesinambungan, yang diejawantahkan
semakin mendalam melalui pengabdian diri kepada Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus berupa tindakan-tindakan kasih kepada sesamanya. Tujuan pendidikan agama Kristen adalah mendidik semua putra-putri sang ibu atau gereja agar mereka dilibatkan dalam penelaah secara cerdas sebagaimana dibimbing oleh Roh Kudus. Diajar mengambil bagian dalam kebaktian serta mencari keesaan gereja. Diperlengkapi memilih cara-cara mengejawantahkan pengabdian diri kepada Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dalam gelanggang pekerjaan sehari-hari serta hidup bertanggung jawab di bawah kedaulatan Allah demi kemuliaannya sebagai lambang ucapan syukur yang dipilih dalam Yesus Kristus. Menurut Calvin, ada 4 golongan yang dianggap pelajaran, yakni anak didik, kaum dewasa, golongan pelajar, dan golongan pendeta dan pengajar. Pengajar yang utama adalah Allah. Sebagai Allah yang berdaulat, Dialah yang menentukan apakah perkataan seorang pengajar mengenai sasaran atau tidak seorang pengajar. Janganlah melampaui mandatnya menjadi juru bicara. Tuhan alam semesta, menurut Calvin, Allah telah mempersiapkan 2 jabatan. Yang pertama, pelayan firman-Nya, yang kedua, gembala. Yang terakhir itu Akademik Jenewa. Pada tanggal 5 Juni 1559 diselenggarakan upacara pembukaan Akademik Jenewa. Calvin sendiri sebagai salah satu rektor yang pertama di akademik itu. Ia juga membuat peraturan untuk akademik tersebut. Pada pokoknya isi mengutamakan gaya hidup disiplin, baik pelajar maupun pengajar. Jika melanggar peraturan tersebut maka akan dihukum. Walaupun peraturan itu keras, namun berpusat pada maksud 2 pokok, yaitu menentukan suasana belajar yang cenderung menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin dan dari usaha kedua belah pihak sebagai pengajar dan pelajar. Yang berikut melatih kaum muda bertindak sesuai dengan peraturan agar gaya hidup disiplin itu menjadi biasa bagi mereka setelah mereka keluar dari universitas tersebut. Demikian hasil dari podcast kami dengan materi John Calvin. Sebelum itu, izinkan kami menyampaikan sepatah 2 kata. Badan gemuk banyak lemak, kalau lebaran buat ketupat. Terima kasih sudah menyimak, semoga presentasi kami ini bermanfaat. Saya Cindy Nuwatonis. Saya Rini Handayani Talo. Saya Rizna Sintakono. Saya Ornal Fai. Sekian dan terima kasih. Salam. Shalom.